di dalam ibadah saja banyak perbedaan itu dilarang, bukan dilarang, tidak dianjurkan. Apalagi kalau masalah urusan dunia, rapat-rapat, acara ini, acara ngono, sebenarnya. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Jangan sampai banyak perbedaan. Iya. Dalam artian perbedaan yang ditinggalkan ini adalah perbedaan yang furu'iyah. Furu'iyah itu sesuatu yang sunnah. Tapi kalau yang wajib ini tidak boleh ada perbedaan. Rukun syarat ini tidak boleh ada perbedaan. Kalau furu'iyah masalah sunnah lah masalah. Kok gawe celana cingkrang karo gawe celana ora cingkrang sing bener sing endi? Ini jangan dibuat Perbedaan. terlalu perdebatan saane dhewe ta apa sih selera wong dhewe-dhewe ta gawe celana cingkrang arep gawe ora kan ora masalah, yang penting menutup aurat. Salah nek ora celana. Sarungane ora celana ya. Oh iya. Jadi kadang-kadang orang itu sering berdebat menurut tidak paham usul fikih ini. Al-khuruju minal khilafi mustahabun ini. Keluar dari khilaf itu sangat dianjurkan. Ketika ada mayoritas orang memakai cara A, kita satu orang masuk ibadah, dalam urusan ibadah. Berarti kalau urusan ibadah saja tidak diperbolehkan, apalagi urusan dunia. Ibadah. Nah, kalau mayoritas dia nggak kayak kunut. Awal dulu imam. Nah, jangan memaksakan diri memakai kunut. Meskipun soalnya dia Syafi'i ya. Syafi'i. Nah, Syafi'i pakai kunut. Maknumnya kuwi melu maliki. Masyarakat iki Malik. Ya, Imam iki Safi. Syafi'i. Ya. Istilahnya ngene. Iki nek wong pindahan anyar ning kono. Dan wong sing kita kono ngerti nek wong iki api iso digawe imam. Terus dimonggoli dadi imam. Imam iki akhirnya gawe Malik apa gawe Syafi'i? Kalau mayoritas Malik harus Malik. Jadi foto karo mbiyen apa pendiri NU salat nang Masjid Muhammadiyah akhirnya gawe carane Muhammadiyah. Ya, yang banyak dipakai di situ yang mana itu. Jangan sampai kita memicu adanya perbedaan. Itu tradisi kalau seumpama imam itu diundang. Tahu? Nah, kan makanya dari madhab Syafi'i ke lokasi madhab Malik. Karena diundang. Karena lokasinya kan seumpama imam madhab Imam Syafi'i, lokasinya kan duduk madhab Imam Malik. Iya. Nah, karena kan diundang. Maksudnya Harus bisa menempatkan gitu. Dan terus posisi ini kan mau lain tak contoh iman mau pindah. iya, orang Akhirnya setiap kali dia kon ngimami istilah sampai niki bagian maghrib kan. Iya. Bagian subuh ya. Ya harus Malik terus. Iya. Dia berganti macam ning sing 11 mau gak? Akhirnya ning wudune bareng gawe cara Malik bareng. Ora. Di sini tidak. Karena ini kan tidak apa namanya? Bukan sesuatu yang wajib. Kunut kan bukan wajib. Bukan wajib. Jadi ada neko Pak Surono neko. Nah ini stres. Imam. Nah kira wong Malik kabeh. Ya mau ndak mau cara sholat harus pakai Malik. Karena imammu di belakang ini Malik. Ya lo makmum iki Malik. Jangan sampai kita harus salate wong kono gak gawe kunut ya kudune nggak boleh tak rombak kok kleru wae ngerombak. Itu bener kabeh. Hal itu benar semua. Ora nang kejadianku enak iki suwi nang Arab. Bentamane adane rene nang iki. Kalau peringatan maaf adane kene lagune. Ya. Iya. Datar Allahu Akbar. Kalau gue kene lagu nih. Kene. Wih. Biar pertama mlebu kayaknya cara Arab. Akhirnya akeh sing gak nganu, akhirnya dia mbawe musola dhewe lagi.
Hei, ini gak bisa menempatkan dari wong iki. Tidak bisa menempatkan. Kita jangan sampai memperbanyak perbedaan. Berarti kalau awal dewe berpendapat begitu, berarti kita kan menganggap mereka salah, ya kan? Padahal tidak salah, karena istiadat satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa dibatalkan kan, Mas? Kadang-kadang orang paham orang mungkin orang lain. Lah terus saiki kaya ene jamaah dalam tanda kutip kelompok Islam sing liya, Ya, SDI lah. ya. Enek neng kampungku enek iki salat Jumat gak gelem neng masjid kampungku. Iya. Amaku yang ngono. Lah kuwi dadi dhek kuwi istilahnya wis dadi warga kono kok salat Jumat ado-ado kuwi. Nah, Istilahnya dadi kayak iso numpak nih lek ngatek-ngatek. kalau menurut usul fikih tidak boleh hal itu. Walaupun mungkin mereka punya dasar mereka kan, kalau yang bukan pengikut mereka ya tidak boleh sholat berjamaah kan dengan mereka. Hal itu menurut saya tidak cocok. Dipotong nih kalau gitu gitu. Semakin Dipotong paling dari gitu. betul dipotong ini. Semakin meruncingkan suatu Salah perbedaan. ngomong pidana. Semakin meruncingkan suatu perbedaan. Sing anu ki tak potong ya. Sebenarnya Untuk malah jadi hal yang begini sebenarnya sing marai model-model gini ki wong isore ukurannya ora patah. Tidak terlalu, mereka tidak terlalu mempertajam perbedaan ngono kuwi. NU, Muhammadiyah, DI, Wahdah, As-Sunnah atau Salafis podo sama. Apa sih perbedaannya? Tidak ada, menurut saya tidak ada, sama. Yang ada itu bahwa mereka mengklaim bahwa cara mereka paling benar. Lalu cara sunnah paling benar. Sunnah kalau paling benar kan tidak ada yang paling benar sunnah. Yang paling benar kan wajibnya. Sedangkan wajibnya tidak ada perbedaan. rukun syaratnya pondok kabeh. Tidak ada perbedaan. Sekarang saya bertanya, sunnah sedekah. Sedekah 1 juta sing bener sing ndi? Ya ora enak, ya bener kabeh. Lah maca kabiro, maca doa iftitah sitoke gawe kabiro. Sitoke gawe Allahumma ba'id baini. Sitoke gawe kabiron Allah alhamdulillah kabiron. Iki sing bener sing ndi? Ya bener kabeh itu kan sunnah. Sitoke bar salat wiritane dibanterne sitoke ora. Ya bener kabeh itu kan sunnah. Ora wiritan ya apa. Ora wiritan ya ora apa-apa. Tapi lah api wiritan. Ya api wiritan memang. Ora wiritan ya ora tapi api wiritan. Bagaimana? Al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari khilafiyah atau perbedaan itu sangat dianjurkan. Tawi nyegah ikuat akwa luwe kuat minarofi saking bangun atau meninggikan. Ini harus kita umat ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, mencegah. Contoh, Terus kita tarik ke dalam konsep keagamaan. Orang tayamum tidak ada air, tayamum. Nah, setelah dia tayamum, akhirnya sholat. Oke? Di tengah-tengah sholat udah deres. Ya. Terus? Apakah sholatnya ini batal karena sudah ada air? Enggak. Tidak. Karena kenapa? Pertama dia dahulu mencegah dulu. Apa yang mencegah? Mencegah dia dari berwudu, tidak adanya air. Akhirnya dia tayamum. Setelah dia tayamum, terus sholat, ternyata ada air. Maka hal yang mencegah dia untuk berwudu tadi tidak bisa dibatalkan ketika ada sesuatu baru yang bisa digunakan untuk berwudu. Ini sebagai contoh, di zaman Nabi pernah ada, zaman Nabi dulu pernikahan. Orang-orang yang menikah pada masa jahiliyah sebelum Islam, itu ketika mereka masuk Islam, pernikahannya tidak usah
diulangi, diperbarui. tidak usah diperbarui. Ilek pomo mai dhewe enek tata cara bangun nikah terus ijab kabul meneh. Ya ora apa undang wong sedekah. Tapi maksudnya itu bukan suatu kewajiban. Bukan hal yang harus dilakukan. Enak ada orang Jawa itu tradisi ini bangun nikah. Mbok 4 tahun pisan, 5 tahun pisan orang bangun nikah. Anak memang. Ini itu tidak perlu, untuk apa? Ketika kita tidak ada hal-hal yang menyebabkan adanya perceraian, ini apa bangun nikah? Tapi kalau niat kita untuk mengumpulkan orang, sedekah panganan orang apa-apa. Ya sama. Dalam masa jahiliyah itu biar misalnya salah satu pasangan saja yang masuk Islam, Ya, yang laki-laki saja baru masuk Islam. Malah. Terus pernikahannya piye karo sing cik jahiliyah? kok bener ada orang Kristen. Nah, istilahnya iki akhirnya ditarik ning kene. Ditarik ini kan ngono. Ditarik ning zaman saya kan ngono kuwi. Oke. Ada beberapa hukum tertentu dalam Al-Quran yang menyangkut tentang pernikahan beda agama. Ini kan pernikahan beda agama. Bagaimana pernikahan beda agama menurut Islam? Di Indonesia, menurut MUI tidak sah. Enggak sah. Tapi apakah menurut Islam di dunia bukan Indonesia itu sah? Di sini ada dipelajari. Di dalam Al-Quran, ya, setelah surat Al-Baqarah dijelaskan wala tungkikul musyrikina hatta tu'min wala tungkikul musyrikati hatta tu'min. Janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sesungguhnya seorang budak yang beriman itu lebih baik bagimu daripada seseorang musyrik perempuan walaupun dia cantik, walaupun dia mengagumkanmu. Di sini berarti orang Islam laki-laki tidak boleh menikahi orang musyrik perempuan. Sebaliknya, wala tungkihul musyrikati hatta tu'minu. Jangan musyrikina hatta tu'minu. Janganlah menikahi laki-laki yang musyrik sehingga dia beriman. Sebaliknya juga begitu. Nah, ayat ini turun suatu ketika asbabun nuzul itu Nabi suatu saat mengutus seorang sahabat, aku lali sini, ke Mekah untuk membebaskan tawanan perang. Kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang beriman kan yang Madinah kabeh. Gimana ke Mekah Saiti Madinah kabeh. Ketika di Madinah, maka ada satu sahabat diutus ke Mekah untuk membebaskan tawanan perang. Nah, di Mekah ternyata dia bertemu dengan cinta lamanya, perempuan. Belum menikah gitu. Belum menikah, masih pacaran biyen gitu. Saya lihat. Kira mulai kayak foto nih Facebook orang itu nih foto ya kan. Nah, iki wong wedok agamane belum Islam, masih jahiliyah musyrik. Terus akhirnya bertemu saling berbicara. Nah, timbullah satu persetujuan. Dalam umpama Rasul ki ngijin nih, aku ya arep rapi sampean. Dia belum masuk Islam ini perempuan. Akhirnya laki-laki ini pergi ke Rasul, nanya ke Madinah. Nah, dengan Rasul dilarang. Pelarangan Rasul ini turun ayat 5 wala tuqikul musyrikati hatta tu'minu bima. Jadi di situ laki-laki menikahi perempuan yang musyrik hukumnya haram karena beda agama. Cuman seperti Imam Nukatsir, Imam Al-Qurtubi, tafsir-tafsir yang gede-gede gue, dia memaknai di sini yang disebutkan adalah musyrik. Musyrik itu orang yang tidak agama, bukan agama samawi, musyrik.
Bagaimana kalau orang menikahi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Ini kan agak ya. Yahudi dan Nasrani ini kan agama. Yahudi agama Nabi Musa, Nasrani agama Nabi Isa. Apakah boleh yang mau punya agama? Kalau menikah ini apakah boleh? Maka ketika ada kasus seperti itu turun ayat lagi, ayatnya rasalah surah Al-An'am. Dihalalkan bagi kamu sesembelian dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab. Sebenarnya ahli kitab. Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Makanan mereka, sembelian mereka diharamkan untuk dihalalkan untuk kamu yang halal-halal, dan boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab di antara kalian semua. Surat Al-An'am ayat 5 ya nggak salah. Ya, berarti kayak pokoknya suratnya Al-An'am misalnya. Nah, dengan dasar itu akhirnya ulama menetapkan boleh laki-laki menikahi perempuan beda agama dalam arti ahli kitab. Ahli kitab. Namun tidak sebaliknya. Perempuan Islam tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Nah, kenapa berbalik seperti itu? Karena lanang iki rabi wedok, iki biasanya sing wedok iso ditarik diarani yang agama Islam. Tapi lek sing wedok Islam, sing lanang itu Islam ini bahaya. Sing wedok tarik. Sing wedok biasanya ketarik dan anaknya pun akhirnya ketarik menuju agama bukan Islam. Artis-artis. Kabur nek Indonesia dilarang. Lah, ahli kitab ini ahli kitab yang model bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan ulama nih. Ahli kitab sing dene saiki Yang disebut ahli kitab itu orang itu yang sudah mempunyai agama. Agama Yahudi dan Nasrani itu Kalau ahli agama kitab. lain Bukan. Karena agama samawi yang diakui kan 3. Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau Majusi itu bukan. Majusi menyembah api. Itu bukan ahli kitab karena tidak ada kitabnya. Yahudi kan ahli kitab ya, Taurat. kami ini kitab Hindu. Kan gak samawi. Ya kalau menurut mereka mungkin samawi, tapi kalau menurut Islam bukan samawi. Jadi itu. Terus ahli kitab yang model B yang diperbolehkan, ulama berpendapat bahwa ahli kitab yang diperbolehkan dinikahi itu adalah ahli kitab yang agama mereka belum terbelokkan, masih dalam agama Nasrani dan Yahudi yang murni. Agama Nasrani Yahudi murni kan mengisahkan Allah, tidak menganggap Yesus Tuhan dan tidak menganggap Yahweh sebagai Tuhan untuk Yahudi. Namun sekarang apakah ada dalam kacamata Islam agama Yahudi dan Nasrani masih murni? Jawabannya tidak ada. Oke? Jawabannya tidak ada. Nah, berarti kalau jawabannya tidak ada, lalu apakah masih boleh? Nah, ini ulama kontemporer menghukumi tidak boleh. Karena Yahudi dan Nasrani sekarang berbeda dengan yang dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Makanya tidak boleh. Karena itu mungkin fatwa MUI mengatakan bahwa nikah beda agama itu tidak boleh. Karena mungkin pertama selain susah pengurusan surat, yang kedua memang tidak ada Yahudi Nasrani yang murni sekarang. Terus permasalahan lagi, kalau tidak ada Yahudi Nasrani yang murni, di ayat tadi disebutkan bahwa sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Berarti kalau sesembelihan Yahudi Nasrani saat ini kira-kira halal apa enggak bagi kita? Enggak tahu. Ya kan? Ini kan begitu. Enggak. Oke? Tarik aja. Tetap sah. Tetap boleh. Siapapun, walaupun bukan agama Yahudi dan Nasrani, yang penting menyembelihnya menyebut Allah. Mbuh wong iki percaya Allah apa enggak? Yang penting wong ini nyebut Allah ketika menyembelih
boleh dimakan agama Islam? Kira nyebut goblok. Boleh kok, gak boleh. Anjing gitu. Lalu nggak tahu. Maksudnya? Gak ngerti cara penyembelihan. Gak ngerti cara Ade ngerti, ade istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim tok. Enek pemotongan itu kayak KFC. Ya. Gaya alat itu. Nah, Coba aja. iya. Wah. Iya, nyapa? Tapi Bocor ade ngerti lah boleh sing boleh nyebut namanya Allah. Biasanya kalau mayoritas orangnya Islam, kui biasanya penyembelihannya dengan cara Islam. Karena netral. Makanan Islam boleh dimakan semua kalangan. Tapi cara semua kalangan yang lain belum tentu boleh untuk Islam. Ini aja. Ini restoran warung mangan sing dhewe Cina. Iya. Jadi mangan yang kono kuwi oleh lah. Awake dhewe. Itu dulu no. Simpan apa? Ayam Pak, ayam goreng. Oke, boleh. Ketika kita tahu bahwa penyembelihannya bukan dengan cara Islam, maka tidak boleh. Namun biasanya oke wong Islam sing mampir adewe usnudon. Usnudon ae. Nah, terus kalau makan dari luar negeri, saya nggak beli halal kok bingung. Iya. Tapi kalau daripada ragu mendingan dihindari. Kan label halal itu kan halal bahan nih. Tidak, halal itu semua. Proses. Siapa penyembelihan? Iya dong. Kalau makanan itu halal bahan, halal proses. Yang tidak halal yang asli loh, orang halal kaleng-kaleng kuwi. Maksudnya kok warung sing dhewe Cina gitu. Halal ada sana tuh yang halal. Orang sing kata yang UI restoran apa hari lalu di Cina Oh boleh, kalau sanu boleh. Tapi pekerjaannya Nah Islam. terus, Nek, akhirnya penyembelihan halal, ya tuh harus nganggung kono. Kita kan husnudon, percaya. Kalau babi tidak boleh halal, ya kan? Dia nggak percaya kita, orang mungkin kan orang muntah halal ya nggak mungkin. Halal lah. Nol dua ada ya. So ngomong gitu, ramutah halal. Nol dua misalnya. Makanya 02 itu tidak ada yang berani memberi label halal. Lah enak wong bakulan ngono kuwi nek omahku kan label halal. Tak seneni wong, ora halal mainan kok. Sumpah kata hukumnya kok. Walah, maksudnya dia bener-bener duit. Belum ada. Talak. Beda kan? Talak kan iso rujuk. Orang sanggaya akad baru. Ini tidak. Ini otomatis langsung talak 3. Bukan talak 1 2 bukan. Otomatis langsung talak 3. Loh, talak 3 ini. Otomatis kalau murtad seperti itu. Lelek kalau sengaja mau Islam nih berarti kudu nunggu orang ketiga rabi si wedok kuwi nih. Oh iya talak 3 kalau baru ya. Enggak. Batal. Pernikahannya batal. Tapi kan Batal dalam artian talak 3 namun tidak mengikuti syarat yang perempuan harus menikah lagi. Tidak. Karena ini pernikahan ini, pentalakan ini bukan, perceraiannya bukan karena talak lisan tapi talak agama. Istilahnya kalau dalam peraturan undang-undang batal demi hukum. Batal. Harus menikah baru. terus winginane kuwi enek raming ini sing perkara pembatalan nikah. Pembatalan nikah itu orang Kristen, lah orang Islam tidak ada. Oh. Kalau orang Kristen tidak jadi menikah atau bercerai itu namanya pembatalan nikah. Ya, Nasrani. Namanya pembatalan nikah. Kayak cerai. Dari Islam cerai. Oh. Gitu aja. Jadi iki wis duwe anak semacam pembatalan nikah. Karena begini, ada Kristen yang kalau tidak salah Katolik. Di Katolik itu menikah tidak boleh lebih dari 1. Harus 1. Jadi ketika laki-laki ini mau menikah lagi, ini artinya batal. Dan ada pendapat yang mengatakan juga bahwa 1 itu untuk selamanya bagi perempuan Katolik yang keras. Jadi ketika mereka bercerai tidak boleh menikah lagi. Makanya dinamakan pembatalan. Bukan perceraian. Bukan perceraian. Lek pembatalan Tapi berarti kumpul. nikah nek. Tapi oleh kumpul meneh. Pisah ya. Bisa tidak boleh. Lek pembatalan ini berarti
oleh nikahnya sing itu. Nggak boleh pembatalan. Katolik, Kristen Ortodok, Katolik seperti itu. Jadi biar batal biar cerai tetap gak oleh rabine. Nggak boleh. Tak kira lek batal berarti oleh nikahnya tapi lek gak kata cerai ini gak oleh nikahnya. Lah sik enom ora oleh rabine. Ini Kristen bukan Islam. Iya, iya. Jadi rasa fenomena. Iya Kristen memang. Kalau sik enom cerai piye? Ya wis gak rabine. Yang pengen rapi mlebu Islam sih. Makanya di agama Kristen itu ada namanya pembaptisan nikah kan begitu, mereka berjanji seumur hidup untuk tetap setia. Kalau Protestan boleh, Ortodok nggak boleh. Ada perbedaan. Ortodok itu keras. Apa nih ya? Mana tapi kalau RP? Itu nali ya. Bukan film. Lali kok sih, kok lali nih lah. Ya tarik kali mau ya. Ar-rukhsu kemudahan iku latunatu ora gumantung utawa ora oleh digantungi bil ma'asi kelawan maksiat atau ora berlaku bil ma'asi kelawan perkara maksiat. Suatu kemudahan ini tidak berlaku untuk perkara maksiat. Kemudahan dalam beribadah nah Islam ini tidak berlaku ketika dalam perkara maksiat. Contoh, kosor jamak kosor sholat. Ketika sudah memenuhi syarat maka boleh. Tapi ketika pergiannya ini untuk perkara maksiat maka kosor sholat tidak boleh, jamak sholat juga tidak boleh. Lungoh Ponorogo yang Kediri boleh mengkosor sholat. Namun ketika bepergiannya kuingin ngapeli cewek tidak boleh, tidak boleh mengkosor sholat. Ya, Teko Kediri di Ponorogo, ada dari Kediri. Arep nonton iki engko melewati sholat asar. Akhirnya di takdim sih karo dulu. tidak boleh. Biasanya orang yang muda ini nggak salah. Rasa salah lagi gitu jelas. Jumatan. Di perkara kemudahan tidak bisa dikaitkan Lah dengan sadar dan Jumat kan menteri budal kerja. Siapa? ya, banyak rukun di dalam Islam. Poso juga seperti itu, puasa. Wes aku ora poso ya. Nanya bro, ini bepergian, nanya ini pergian ngapali cewek. Oh nggak boleh. Lah posomu ora poso itu dosa. Harusnya kan boleh harusnya. Itu tidak boleh. Yang ke-15, ar-rukhsu tawe rukhsah. Iku latunatu ora gumantung taliti kelawan keraguan. Kemudahan di dalam agama juga tidak berlaku jika ada ragu-ragu di dalamnya. Contoh, aku ki bepergian kokenya rono ki wis kira-kira wis jarak iki wis oleh ngosor sholat kurang ya. Ada yang ragu. Maka hal seperti itu kita tidak boleh mengosor sholat karena pada dasarnya sholat itu tidak dikosor kan. Kok aku kok ada bepergian gitu. Yang aduh, tapi kira-kira aku mau orang poso no piye? Pergi aku ini kira-kira aduh ora ki kok. Ketika masih ada ragu-ragu seperti itu maka puasa tetap harus jalan. Contoh lagi, iki nek hutan iki ora ana apa-apa ya, nek iki mekor babi. Ramangan babi aku mati. Tapi biasane aku liwati kene nek kono enek buah-buahan akeh. Kira ragu-ragu antara ada buah makanan lain atau tidak. Berarti makan babi pada saat itu hukumnya haram karena masih ada alternatif lain. Walaupun dia ragu-ragu. Walaupun nanti tidak ada. Nah, kalau dia tidak ada kan otomatis kan sudah keyakinan.
Oh, berarti orang enak ya, enak itu juga kira itu menjadi halal. Kalau masih ragu-ragu tidak. Istilah perjalanan kene Makassar. Aku kan orang Makassar ya. Kalau tak jamak kau sore, tak beri budal cek kau buni. Yakin, jangan kau sore. Ya, yakin terus. Tahu kau ini? Ya enggak masalah. Pokok yakin. Loh, Tapi kayak kita bari ini. Apa aku karo leren apa ning masjid aja? Cara ning masjid aja. maksudnya? Bila sepeda motor dewe iso mandek. Oh, mates sepeda motor Tapi dhewe. lek kalau awake dhewe nggo penumpang waktu sama-sama penumpang awake dhewe mandek ngendek supire ora penak. Enggak, sing pertama mau ya pertanyaane dalam hati ki mau ya pas motoran dhewe. Akar dari Makassar iki. Ya usahakan harus. Tapi kok yaknya masalah. Yakin. Ya wes beres. Tapi lek pikiran ngene. Adapun caranya, Jamak apa ora ya? itu terserah Anda. Tak jamak apa ora ya? Kok sapa ngerti pengen leren ning masjid pas ada nasar. Nah itu terserah. Lah tapi kan ragu gak gitu masalah. Keraguannya ini sebab yang ragu ini sebab yang memperbolehkan kosornya itu. Sebabnya apa? Berarti Bepergian. Bepergian kemana? Ke Makassar. Kamu yakin tidak ke Makassar tenang? Yakin kalau tiketnya kenanya pelabuhan, amnya kenanya bandara, otomatis di situ keraguan tidak ada. kalau yang diragukan jarak, Nah, kalau yang dilakukan jarak ini tidak boleh. Kalau yang dilakukan bepergian enggak. Kalau yang bepergiannya jelas, ya sudah boleh jamak kosor. Tidak ada ragu itu. Ragunya nanti. Jadi setelah itu jam 2:30. Setengah telu. Wah, iki aku pengen Makassar iki. Tak jamak tapi takhir. Udah lah gitu. Oh boleh, Gak luruan sih. tidak masalah. Takdim ya boleh. Yang penting kan yakin ke Makassar tenang. Kecuali ragu, yakin kok aku melu wong. Lah wongnya ngomong piye? Omongnya ki arep teko Makassar, tapi ngomongin kok nek Maros sih enek apa nek bune perbatasan bune nek urusan wong ora sido. Iki kan ragu-ragu ki. Makassar ora di sini tidak boleh menjamak sholat di tengah-tengah jalan. Karena bepergian ke Makassar belum pasti. Maksudnya kita masih ragu apakah kita akan ke Makassar benar. Lah ngene. Berarti gondok aja aku istilah iki usaha ngendok. Ya. Apa itu, Bro? Nah. Kok melo ya besok ngeneki aku. Teko paling aja teko Makassar. Nah. Tapi teko Maros, teko perbatasan, teko Tanah Bajo, teko Maros entek. Ya wis mulai. Akhirnya terus tak ganti kita teko Makassar iki. Tak jamak saya. Oh, enggak boleh. Karena kita belum tentu. John. Itu masih ragu-ragu ya kan? Jamak tak kira laleh ya. Enggak boleh. Laleh. Engko malah kelewatan waktune malah. Kecuali kalau sudah di Makassar benar, enggak masalah. Nomor 15. Kita memori.